Meski kedua partai ini memiliki riwayat bak minyak dan air di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, kini PKS membuka diri untuk bekerja sama dengan PD Perjuangan di Pilkada Jakarta 2024. Namun, koalisi ini tentu tidak mudah terwujud jika masing-masing partai menginginkan kursi calon wakil gubernur Jakarta. Baik, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Pak Hidayat, saya ke Anda dulu. Sudah seintens apa komunikasi PKS dan PD Perjuangan untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta? Ya, seperti partai-partai yang lain, PKS pastilah melakukan komunikasi politik, baik langsung, tidak langsung, resmi maupun tidak resmi. Tapi saya ingin mengklarifikasi tadi yang disebutkan di pengantar bahwa seolah-olah basis massa antara PDIP dan PKS itu ibarat minyak dan air, bertentangan dan sebagainya. Itu hanya ada di wacana para sebagian pakar maupun di media. Di tingkat lapangan, kalau tahun 2017 dalam Pilgub di Jakarta kita berbeda pilihan, tetapi tahun 2015 waktu Pilwalkot Banjarmasin, PKS PDIP berkoalisi dan kita menang. Tahun 2018 setelah Pilgub di Jakarta, PKS dan PDIP juga berkoalisi di Pilgub di Sulawesi Selatan dan juga di Jawa Timur. Di Jawa Timur kita belum menang, tapi di Sulawesi Selatan kita menang. Jadi harap dikoreksi bahwa tidak benar bahwa koalisi ini tidak dimungkinkan karena ibarat minyak dan air, bertentangan. Apalagi ideologi kita sejenis atau sama kok. Kita semuanya di Indonesia, kita semuanya NKRI, kita semuanya eksistensi kita berbasiskan pada undang-undang tentang pemilu dan partai politik. Sama saja, tidak ada yang berbeda di antara kita dalam konteks ideologi berkeindonesiaan. Bagaimanapun kita harus jujur mengetahui bahwa Pak Anies Baswedan adalah antitesa dari Pak Jokowi. Oleh karena itu PKS dan PDIP itu menjadi titik temu karena boleh katakan ya quote and quote menghadapi common enemy, musuh yang sama. Saya kira di tingkat bawah masih ada sebenarnya sekat-sekat ideologis antara PDIP dan PKS. Tapi karena kepentingan yang lebih besar, sekat-sekat itu kemudian menjadi cair. Dan ini saya kira suatu hal yang baik saya kira untuk ke depan. Bukan karena faktor kepentingan kekuasaan, tetapi memang kebersamaan dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi sekat-sekat ideologis itu harus cair dan bersatu untuk bagaimana membangun bangsa dan negara. Nah, mungkin ini adalah titik awal bagi PKS dan PDIP untuk semacam konvergensi ya antara dua ideologi nasionalis dan Islam ini. Sekarang dalam konteks pilkada kita mencair lagi, kita bisa membangun koalisi-koalisi yang baru. Dan kalaupun nanti PDIP mendukung apa yang juga dipikirkan oleh PKS, tentu itu juga baik saja. Dulu waktu Pilgub Sulawesi Selatan, PDIP mendukung juga calon dari PKS. Beliau yang sudah 2 kali menjadi bupati di Banteng dan kemudian diusung oleh PKS dan PDIP mendukung. Tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Pak Anies juga sangat bagus ya, di atas 80% bahkan. Dan tentu saja Jakarta memang pada periode yang akan datang dengan adanya undang-undang tentang IKN maupun undang-undang tentang daerah khusus Jakarta, memang kondisinya tidak lagi sama dengan sebelumnya. Tetapi bukan berarti Jakarta menjadi suatu hal yang tidak dipentingkan, apalagi dalam undang-undang tentang IKN maupun daerah khusus Jakarta disebutkan bahwa pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN itu memerlukan kepres, dan sampai hari ini kepres itu belum ada, sehingga de facto ibu kota Indonesia masih Jakarta gitu ya. Dan bahkan nanti pelantikan presiden terpilih Pak Prabowo tanggal 20 Oktober yang akan datang, insya Allah masih di Jakarta. Itu artinya adalah kepres kalaupun akan ditandatangani kepindahannya adalah oleh presiden, bukan Pak Jokowi tapi oleh presiden yang akan datang kalau akan ditandatangani. Tapi artinya adalah Jakarta tetap sangat dipentingkan karena ini adalah tetap disebut sebagai daerah khusus gitu ya, seperti juga Aceh, Jogja dan Papua. Karenanya memang memerlukan pemimpin yang punya track record yang sangat bagus, track record yang bisa menghadirkan Jakarta yang bermartabat, Jakarta yang berkualitas dengan warganya yang juga berkualitas, demokrasi yang lebih baik lagi. Dan kami melihat salah satu daripada kandidat yang terbaik memang adalah Pak Anies Baswedan.